Bunda CB, iya ramaikan semuanya ya. Ya ramaikan yang di YouTube Julius, ramaikan di aku juga boleh. Teman-teman posting ulang juga boleh, posting sendiri juga boleh. Ngambilnya videonya di YouTube-nya Julius ya. Potong aja apa di record aja, ambil yang pas bagian kayak aku ambil itu, baru dibikin VT. Saya ini mana dia ini kriuknya. Atau kita ambil yang gede dikit. Ini dia, ini kriuknya. Kita coba dari yang dagingnya dulu. Masya Allah. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah. Untuk mereka yang mengharamkan ini, tetapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, berapa nikmatnya ini. Tidak ada hukum yang dilanggar dari memakan ini. Tidak ada juga bersinggungan dengan moralitas masyarakat karena kamu makan ini. Tetapi kalau kamu mengharamkan ini tapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, sungguh pola pikir mana yang sedang kamu pakai. Ini nikmat sekali. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan, dan masih ada juga di sana ada yang kirim juga tunyu. Itu juga lemaknya luar biasa dan rasanya juga sangat enak, tetapi saya nggak bawa ke sini karena itu sangat berminyak. Takutnya kena ini meja kerja. Terima kasih, dan kita coba nih kenikmatan terakhir daging merahnya. Oke, ini kita coba sedikit aja. Masya Allah, ini sungguh sangat lezat sekali. Nikmat Allah mana lagi yang mau kau dustakan. Ini sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa. Semakin banyak orang yang share, semakin efektif. Karena dia sendiri udah habis kan, Jul? Iya, lagi ketakutan dia. Dia udah ketakutan, jadi kita harus aktif ya, teman-teman ya. Kayak punya aku tuh aja, nggak apa-apa. Semakin banyak yang share, semakin bagus. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores Crash DC nih. Tukang bubukin taritung-taritung panghujat laknatullah alaihim, ikhwan. Iya, kalian sudah tahu kalau Kores sudah tandem sama Julius, berarti kita akan bakar-bakar taritung-taritung panghujat yang kegap menghujat di media sosial, dan kita akan perkenalkan mereka ke satu Indonesia, ikhwan. Sebagaimana yang tertera di judul YouTube-nya Kores, Wais Dedi Syahputra, orang Kristen ini menghujat Tuhan. Menghujat Tuhannya seperti apa, ikhwan? Dia makan piglet sambil dengan sarkas mengucapkan istilah-istilah Islam yang ditujukan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita tahu Allah sudah melarang keras, mengharamkan makan piglet. Ini malah dia berterima kasih kepada Allah yang melarang aturan tersebut. Ini artinya nantangin, ikhwan. Ini artinya nantangin ini. Mau cepet-cepet dia untuk membuka tantangan kepada Islam sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai imannya, terutama kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Seperti apa penghujatan yang dia lakukan ketika makan piglet, si muka berminyak lintah ini? Kita akan saksikan sejenak lagi. Ya, silakan Jul. Kayak mana Jul si wajah berminyak lintah ini menghujat? Untuk mereka yang mengharamkan ini tetapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, berapa nikmatnya ini. Tidak ada hukum yang dilanggar dari memakan ini. Tidak ada juga bersinggungan dengan moralitas masyarakat karena kamu makan ini. Tetapi kalau kamu mengharamkan ini tapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, sungguh pola pikir mana yang sedang kamu pakai. Ini nikmat sekali. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan, dan masih ada juga
Di sana ada yang kirim juga punyu, itu juga lemaknya luar biasa dan rasanya juga sangat enak, tetapi saya nggak bawa ke sini karena itu sangat berminyak, takutnya kena ini meja kerja. Terima kasih, dan kita coba kenikmatan terakhir daging merahnya. Oke, ini kita coba sedikit aja. Masya Allah, ini sungguh sangat lezat sekali. Nikmat Allah mana lagi mau kau dustakan. Ini sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa. Oke, ya. Jadi mungkin teman-teman sudah lihat itu kurang lebih lah penggalan dari videonya. Kalau mau yang nonton versi lengkap dia ngomong dari awal sampai akhir, silakan ditonton di channel YouTube Jadid HMC. Ya, sekalian promo. Oke, kita sudah upload dan ini sudah mulai viral, guys. Ya, sudah mulai viral, dan si Deddy Syaputra Murtadin ini langsung gercep dengan menghapus videonya, ya. Dan nanti sebentar lagi mungkin dia akan buat fitnah bahwa saya tidak tahu, bukan saya yang buat, ya, itu nggak tahu muka siapa, muka Kores itu mungkin gitu ya. Nah, biasa mereka kan selalu seperti itu, guys. Lempar batu, sembunyi pantat, ya, sembunyi pantat bentar lagi. Lempar batu sembunyi iman, sembunyi iman. Ya, sembunyi iman bisa juga, guys, ya. Jadi habis lempar batu nanti mereka akan sembunyi iman. Itu yang bentar lagi akan terjadi karena kita lihat ini sudah mulai diupload di beberapa channel YouTube, ya, termasuk tempat saya yang sedang viral, tempat Ustadz Agi juga lagi viral, dan yang lain-lain juga. Oke, itu pendahuluan dari saya. Mungkin tanggapannya, dan bagi teman-teman silakan kita diskusikan. Yang mau naik silakan kita berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Dan saya mau sampaikan gini ya. Kalau kalian dengar tadi, dia mengatakan Masya Allah, nikmat mana lagi yang mau kau dustakan? Itu jelas, ya, jelas teman-teman. Itu Islam sekali gitu ya. Terus astagfirullah betapa nikmatnya gitu ya. Bahkan penggalan Ar-Rahman jelas dia sampaikan. Dan ini yang apa ya? Yang aku agak bingung nih, ini manusia lagi nyari sensasi atau apa nih? Karena kita tahu sebelumnya sudah ada seniornya yang bernama Lina Mukije yang masuk penjara 2 tahun lantaran mengucapkan Bismillah sebelum makan makanan yang sama seperti yang dia makan. Ya. Jadi dulu ada yang namanya Lina Mukije, dan saya rasa teman-teman masih tahu ya. Kalau yang nggak tahu silakan search. Lina Mukije itu divonis 2 tahun penjara lantaran mengucapkan Bismillah sebelum makan B2. Nah, sama. Kalau ini malah lebih sadis. Masya Allah. Dan kita tahu arti Masya Allah itu adalah bentuk kekaguman kita atas ciptaan Allah, atas kehendak Allah yang terjadi. Ngeri teman-teman. Ya, ngeri. Jadi mereka ini memang ya bisa dibilang sering memelintir ayat-ayat Quran, menjadikan ciri-ciri yang Islam ini jadi mainan mereka gitu kan. Dan ini bukan kali ini saja gitu. Banyak sebenarnya yang lakukan hal ini. Banyak teman-teman. Ini karena dia sial, ya, dia pergi videokan saja jadi viral gitu. Oke, itu dari saya dulu. Silakan dari Kores dan Cebi dulu, Cebi. Bentar, ya silakan Cep. pasang ini dulu. Pasang apa? Gambar dulu bentar. Teman-teman tolong viralkan akun Tersadarkan ya, nama akunnya itu jelas-jelas menghina, menista dan merendahkan agama Islam, Allah terutama ya. Dia beberapa kali menyebut asma Allah, Masya Allah, semua yang identik dengan kita umat muslim ya. Dia berperilaku seolah-olah muslim tapi sebenarnya dia kafir ya. Makan babi sambil mengucap Masya Allah, itu jelas-jelas sangat menghina dan menista. Coba kita flashback kasus Lina Mukherjee ya. Dia mengucapkan Bismillah ketika mau makan babi aja langsung ditangkap, dihukum kurang lebih 2 tahun dan denda sekitar 300 juta. Dan apakah ini bisa lolos? Seharusnya tidak ya. Tolong viralkan untuk teman-teman semuanya. Itu aja sih.
Oke, dengan cara share video yang sedang kita tampilkan ini ya. Ada dia bilang B2, jelas. Di video lengkapnya ada. Di video lengkapnya dia ada bilang ya, ini adalah babi dari mertuanya, enak sekali, kriuknya, lemaknya, dan sebagainya. Ya, jadi sekarang Kores ya, ini siapa namanya? Deddy Syahputra ini dia orang Kristen yang menghujat nggak cuma Islam karena dia bawa-bawa nama Allah, tapi menghujat kitabnya Kristen juga gitu. Tadi soalnya dia bilang untuk orang-orang yang melarang makan babi tapi membolehkan babu gitu kan. Itu kan menghujat kitab Kristen dalam ulangan Keluaran 21 9 sampai ke 10. Ulangan 21 7 sampai 10 gitu. Di dalam kitabnya orang Kristen kan ada di situ kalau ada yang menjual anak perempuannya sebagai budak, itu persetubuhan dengan dianya nggak boleh dikurangin kalau misalnya si tuannya ini, majikannya ini mengambil wanita lain. Wah anjir, parah ini Deddy Syahputra. Dua agama dia hujat, pertama Islam, kedua Kristen, mengenai perkara menghalalkan babu. Budak itu babu ya budak itu ya gitu. Jadi kalau misalnya Deddy Syahputra makan babi lalu ingin berterima kasih, terima kasihlah kepada Yesus gitu. Kalau memang dalam Kristen itu babi itu dibolehkan oleh Yesus, dan mungkin mungkin memang dibolehkan oleh Yesus, kayak gitulah intinya. Terima kasihnya sama Yesus, kenapa sama Allah? Allah itu jelas-jelas melarang dalam surah Al-An'am ayat 145 dan juga surah Al-Maidah ayat 3 itu dilarang gitu. Ketika sudah Allah larang, lu dengan cara menantang berterima kasih kepada Allah, artinya lu menghujat kepada kebenaran Allah gitu. Sehingga kami yang mencintai Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala merasa tertantang oleh ucapan lu itu gitu. Jadi kalau udah Tuhan lu Yesus, Dedi, ya Yesus aja lu terima kasihnya soal makan babi. Jangan kepada Allah terima kasihnya gitu. Dan soal menghalalkan babu itu lu harus klarifikasi itu. Karena lu menghujat kitabnya orang Kristen yang dimana boleh menggauli babu atau budak dalam Keluaran 21 nomor 7 sampai 10. Hahaha. Itu lu harus, aduh anjir, parah anjir. Orang Kristen menghujat kitabnya sendiri ini. Dedi gitu. Kayak mana sih? Kalau memang lu benci banget sama Islam, ya pindah negara lah sekalian gitu loh. Contoh. Atau perlu ditendang dulu gitu, kayak siapa? Edwin Huta Barat. Tinggal di tempatnya Zhang, nah kayak gitu kan. Bersih-bersih lah di rumahnya Zhang. Lu hidup masih di Indonesia, di tanah yang dikeruk dan juga diperbuah oleh umat mayoritas Islam, ngehujat Islam. Kayak mana ini coba maunya? Udah gitu yang diserang gak cuma Islam lagi, kitabnya orang Kristen juga diserang soal menggauli babu atau budak ini. Aduh, Dedi. Selamat datang di kebenaran, bre. Lu kira ini apa namanya? Islam doang. Tunggu. Lu kira Islam doang yang lu serang gitu kan? Lu dengan secara sadar maupun tidak sadar, lu menyerang kitabnya orang Kristen juga gitu. Itu gue tekankan sekali lagi ya. Menggauli babu atau budak itu di kitabnya orang Kristen ada. Keluaran 21 nomor 7 sampai 10 tertulis sola scriptura, selamat datang di kebenaran gitu. Jadi please, kalau mau ngehujat jangan di Indonesia dan jangan mulai nanti di counter sakit hati gitu. Lanjut. Oke, assalamualaikum buat teman-teman semua yang baru hadir. Ya, ada Acong ini Ustadz Unggul kan? Assalamualaikum Ustadz Unggul, lama tak bersuah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tuan guru. Langsung nih Jul, langsung gas Tatendun. Ayo Ivan, ini viralkan ya, kalian cut lalu kemudian kalian kirimkan ke WhatsApp keluarga gitu. Siap, my pena tua, nanti gue juga kirim ya. Ayo laskar bikin laporan.
Goldian motong-motong. Ayo Ustaz Tenggur silakan. Ya sedikit aja ya. Tapi mengenai dari mana asal muasal penghinaan babi haram, babu halal, ini sudah sejak tahun 1970-an ya. Di STT itu bergerak semua tuh. Orang-orang yang pengen cepat kaya, ngaku dari pondok pesantren, ngaku anak kiai, mereka menjadi dosen di situ. Dengan ilmu hanya cuma menghina, memelintir Islam ya. Termasuk di situ ada Bambang Nursena, ada Taipuddin Ibrahim. Nah, yang mempopulerkan ini bernama Yusuf Roni yang pada akhirnya divonis 6 tahun penjara karena penghinaan dan pelecehan kepada agama lain. Itu awalnya udah dari tahun 97-an. 1970-an Kores. Jadi ini memang mereka tidak punya data kecuali fitnah dan penghujatan. Jadi yang udah basi, bahkan dari zaman John Damaskus pun kalau perlu didaur ulang. Lanjut Julius, standby. Oke ya, kalau kita bilang babu, ya babu halal, babi haram ya. Ini agak aneh gini, siapa yang makan babu? Tapi kalau dinikahin, ya boleh. Babu tuh boleh dinikahin. Siapa yang bilang babu nggak boleh dinikahin? Nah, ini backgroundnya seperti ini ya. Backgroundnya seperti ini. Kalau babi itu kan dimakan. Nah, kalau babu mereka katakan halal, halal untuk ditiduri. Nah, ini jelas kebohongan ya. Bahasanya aja itu udah sepenghinaan loh ya. Kita nggak boleh lagi menyebut seperti itu sekarang, apalagi udah ada asisten rumah tangga. Nah, ini dikatakan Islam boleh meniduri babu, padahal asisten rumah tangga itu kan orang merdeka, bukan budak. Nah, kalau budak itu seperti yang dikatakan Kores, Islam bukan penemu produk slavery, perbudakan, tapi justru karena Islam lah perbudakan dimanusiakan, bahkan dihapuskan secara perlahan-lahan. Arahnya ke situ, untuk ditiduri Julius, bukan untuk dimakan. Nah, ini yang kedustaan dan fitnah mereka. Islam, kalau seorang babu itu orang merdeka, ya nggak boleh hukumnya pemerkosaan atau perzinahan. Standby. Oke, mungkin silakan dari Aki Ardiansyah ada yang mau disampaikan, dan shalom untuk Bang Ya. Ya, shalom. Ya, mungkin silakan Aki Ardiansyah tanggapannya atas video yang lagi viral, yaitu Murtadin Dedi Syaputra mengucapkan bahwa makan babi itu haram ya, dan mengatakan bahwa Masya Allah, nikmat apa lagi yang kalian dustakan dari memakan babi yang begitu nikmat dagingnya ini. Ngeri. Oke, Ardiansyah nggak monitor, mungkin dari Bang Ya dulu ya, silakan tanggapannya. Saya sih nggak nonton video dan nggak tahu videonya, malah baru tahu. Tapi kalau ngomongin tentang fitnah gitu ya, saya pikir ini fitnah gitu ya. Terlepas dari kita berbeda keyakinan atau akidah gitu ya, saya pikir dari sudut iman Kristen saya bicara. Jangan dipikirin, dipastiin. Iya, ini kita ngomong data loh Bang, ngomong data, realita Bang. Iya, saya juga pengen ngomong data gitu loh. Bentar, jangan tantrum dulu, oke? Sebentar aja nggak saya ngomong. Nah, kalau ngomongin tentang fitnah Atau mau gitu ya, diputarin video dulu Bang, biar Bang Ya nonton dulu juga. nggak apa-apa. Nanti saya cari sendiri, nggak apa-apa. Sebelum Tapi saya abang ngomong, Pak, menilai dari apa nih? Abang nggak nonton video tapi abang mau menilai. Saya bingung gitu. enggak, tadi tentang ngomongin fitnah yang dibangun gitu loh. Jadi siapa nih Acong yang ngomongin tentang bahwa fitnah itu udah dimulai dari tahun 97, pemulanya itu adalah Yusuf Roni, dia bilang gitu ya. Jadi itu yang saya dengar sebentar tadi. Sebelum-sebelumnya gua nggak dengar. Nah, makanya kata gua kalau ngomongin tentang fitnah gitu sebenarnya bukan dari tahun 97. Saya bicara dari sudut iman Kristen ya. Karena saya Kristen. Jadi kalau ngomongin tentang fitnah itu udah dimulai dari abad ke-7 yang mengatakan bahwa Yesus nggak pernah disalib, dan itu pemulanya adalah Muhammad. Dan itu terjadi sampai sekarang, kita ribut terus. Padahal fakta sejarahnya orang Yahudi mengakui gitu loh kalau itu memang Yesus itu disalib. Sok tahu Yahudi itu Yesus matinya dilemparin batu. Sanhedrin 43-an nomor 20. Jangan bawa-bawa Yahudi kamu. Dan itu nggak nyambung sama topik kita.
sejarah itu. Ya, itu bukan fitnah. Iya, kita lagi bahas video ini loh, Bang. Sejarawan Ini nggak nyambung mencatat ini. peristiwa Coba Kalau videonya. bicara Isa anaknya penipuan, Maria disalibkan. ya itu udah Nggak nyambung itu dia udah memang. fix kok. Bicaranya fitnahan. Ada nggak penghinaan orang makan B2 lalu mengucap syukur Oke. dengan ala-ala Islam. Mungkin Cep putarkan lagi videonya, Cep. Putarkan yang agak panjang, nggak apa-apa, yang bagian 6 menitnya. Silakan. Nggak Ya, biar nyambung lengkap, dia biar tuh, lengkap, Jul. biar jangan jadi fitnah. Silakan, Cep. Kebanyakan tersumbat lemak bibop nih si iya. Iya. Kita lagi bahas bagaimana kelakuan murtadin. Oh, yang jangan depannya bagian langsung menit ke-7 gitu. Langsung yang aku putarin panjang. Kita putarin panjang ya, tanpa ada potongan-potongan ya, biar jelas nih. Tanpa ada potongan, video fullnya seperti apa ya. Nah tuh, kita bukan ngomong penilaian subjektif, bukan ngomong ya katanya-katanya, tapi kita ngomong by data. Ya, kita selalu ngomong itu harus by data. Jangan seperti Bang Iya ini entah apa jadi omongin gitu ya. Kita sudah tahu lah ini apa namanya, nggak perlu disebutkan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita yang haram itu adalah apa yang keluar dari mulut yang sia-sia. Ya makan tuh tai. Mencaci maki orang lain, menghujat orang lain, itu menuduh orang lain tanpa bukti, itu hal-hal yang sangat diharamkan oleh Tuhan kita. Sedangkan umat seperti itu luar biasa, setelah dimakan kenikmatannya hanya sampai tenggorokan, selebihnya kalau dimakan berlebihan jadi penyakit, dan setelah itu berlanjut ke jamban. Jadi soal hal haram itu biarkan mereka memikirkan, urusan kita menikmati kelezatannya. Aroma kriuknya itu benar-benar waduh luar biasa ini. Mana dia di kriuknya? Aku kita ambil yang gede dikit. Ini dia. Ini kriuknya. Kita coba dari yang Ini jelas babi ya. Tekstur Masya daging kayak gitu Allah. cuman babi, nggak ada daging lain. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah. Ya udah, saya udah nonton. Saya boleh komentar nggak? Udah, silakan ditanggapi. Jangan melebar ya. Nanti ku sempitin nanti. Sebenarnya sih bagi gua ya tadi dari gua orang Kristen gitu ya, memang apa yang dikatakan dia itu memang itu benar gurih dan nikmat banget gitu, benar-benar nikmat banget gitu ya. Ya lu terima kasihnya ke Yesus lah. Ngapain ke Allah? Betul, nikmat. Darah Yesus nikmat, daging Yesus nikmat, kanibal itu nikmat, Blok. dasar vampir nikmat. Nikmat. Apa yang nggak Tai pun nikmat buat kalian? Ya, cuman yang keluar dari Enggak, mata kalian yang nggak begini dimakan. sebentar, cep, sebentar. Apa yang keluar dari mulutmu itulah yang najis. Nah, aku muntah. Nah, kira-kira kalau kau makan itu masih haram tidak? Enggak ya kan? Nah, kalau aku muntah bleh, gitu ku tampung kan ke mangkok, baru ku taruh ke mulutmu, itu nggak haram. Iyalah nggak haram. Muntah kotoran tai pun nggak akan haram bagi kalian. Aduh, parah kasar. Emang iya? Loh, Yesus yang ajarkan. Datang perempuan Kanaan, dia bilang gini, Tuhan, oh Tuhan, anakku kesurupan Tuhan, tolonglah. Apa jawab Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku, umat Israel. Ya Tuhan, tolonglah, katanya. Langsung dibilang Tuhan, tidak patut mengambil roti dari anak Israel, memberikan kepada anak Israel. Terus mengambilnya dari anak Israel, memberikannya kepada anjing. Kalian tuh anjing. Tahu kalian, dibilang Yesus. Nah, tapi apa jawab perempuan itu? Benar Tuhan, namun ini ingin memakan. Dasar. Dibilang anjing. Kau. Dah, boleh ngomong. Ngomong lanjing. Yo ya, silakan ya. Kalau kalian melihat dari sudut iman Kristen, itu akan tetap selalu tabrakan, nggak pernah bisa enggak. Jadi ketika dia mengatakan pamannya nikmat, ya benar-benar nikmat gitu ya. Satu.
Kedua, karena dia ngerasain, wajar dia mengatakan apa yang dia rasain. Gitu. Ya, Lalu kenapa ketika nggak sebut oh Yesus nikmat sekali gitu? Kenapa bawa Islam? Ya, kenapa enggak? Yes, oh, Yesus itu bisa nyebut Yesus di situ. Oke, Kenapa boleh. di sini nggak bisa? Oke, boleh ya. Gantian sedikit aja. Nah, bisa saja mungkin dia udah kebiasaannya itu menjadi gaya bahasanya dia pertama. Kedua, bisa jadi memang dia punya pemikiran dalam hukum Taurat yang ketiga, kami dilarang untuk menyebut nama Tuhan sembarangan. Tapi kalau ngomongin nama ya Allah, gak masalah. Karena nama Tuhan orang Kristen dan Yahudi itu sakral. Tapi kalau panggil ya Allah, 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 itu nggak masalah. Berarti lu bilang nama Tuhan kami tidak sakral. Karena Gitu maksudnya ya? dengerin dulu, dengerin. Karena Ya, memang dalam mampus lo blunder, hajar Kores. karena memang Gitu maksud lu ya? Jadi kalau nama Tuhannya kalian itu sakral, nggak boleh disebut sembarangan, lu pakai nama Tuhan orang lain. Gitu maksudnya ya? jangan di-mute, bentar dulu saya jelasin. Oke. Jadi kalau umpamanya menganggap begitu tuh ya bisa jadi dia berpikirnya seperti itu, bisa jadi, atau memang gaya bahasanya dia bisa jadi gitu loh. Oke, berarti lu membenarkan dia menistakan Tuhannya Islam. Kalau kalian mungkin menganggap itu nista, tapi bagi dia itu bukan nista, kan menjadi satu tolak belakang yang berbeda cara berpikirnya. Iya kan? Gitu. Oh, jadi kalau misalnya menurut perasaan lu itu tidak menista, lu boleh sesukanya. Gitu. Makanya Gus Miftah pernah bilang sejak kapan gitu ya babi itu punya agama. Iya kan? Nggak ada hubungannya sama babi. Lu mau makan babi, terima kasihnya sama Tuhan lu, sama Yesus lu aja gitu loh. Ya itu tadi gue bilang bisa Karena jadi. dalam Islam Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145, babi itu haram. Ketika lu berterima kasih artinya lu menantang. Udah boleh saya ngomong ya, dengar. Bisa jadi pertama tadi saya bilang bahwa memang karena kebiasaannya dia bisa jadi karena dia mantan dari kalian gitu loh. Kan kebawaan biasa itu. Kedua, orang-orang Kristen Arab juga bisa menggunakan Masya Allah, tapi mereka makan babi nggak di Arab. Makan. Jadi jangan tantrum lah sebagai umat muslim. Loh, sekarang apa hubungannya Kristen Indonesia sama Kristen Arab? Karena orang Kristen Arab juga menggunakan Masya Allah, tapi babi juga dimakan sama mereka. Kristen Indonesia? Loh, makanya gue bilang. Kenal lagi kan lu? Lu tuh nggak ada hubungannya sama Kristen Indonesia, sama Kristen Indonesia, sama Kristen Arab. Orang Arab mengucapkan nama Allah, Allah itu nama, gitu. Sedangkan kalian mengucapkan nama Allah, kalian nggak kenal, kalian kenalnya Allah, anak Allah kalian itu Allah. Jadi kalau beda tanah, beda hukum, beda aturan, bre. Iya, makanya gue bilang kan orang-orang Kristen Arab juga menggunakan kata Masya Allah. Nah, Kristen Indonesia yang gue tanya, ini yang ngomong Masya Allah ini Kristen Indonesia atau Kristen Arab? loh, iya betul itu orang Indonesia. Tapi ingat, tadi saya bilang dia itu mantan dari kalian, itu loh. Jadi logat-logat ke bawah-bawah. Lah, terus kalau misalnya mantan masih boleh-boleh bawa-bawa agama sebelumnya emang? Ya memang Masya Allah itu bukan bahasa agama, tapi bahasa Arab. Nah sekarang dia di Indonesia atau di Arab? Astagfirullah, udah deh, SDM-mu rendah banget. Udah saya udah jelasin. Wah, kena terus lu kena terus. Lu di Indonesia kenalnya Allah kenalnya. Anak Allah lu tuh. Iya, Allah Bapa, Allah Anak, bukan Allah. makanya dia Kan anjing nyebutnya pun kau juga. Allah, Masya Allah. Itu betul, karena kenapa? Atau gini aja deh supaya impas, kalian boleh menggunakan kata Allah, tapi ketika kami berak, kami pakai nama Yesus lu, boleh nggak? Coba aja ajuin ke Aduh, perut gua mules nih, anjing, gua Yesus dulu ya. Boleh nggak kayak gitu? Coba ajuin ke pemerintah. Gitu loh, coba ajuin ke pemerintah. Enggak, kalau Nanti satu Islam Indonesia gua kasih tahu. Nama Tuhan kita dipakai menjadi berhala dan dipakai menjadi penghujatan oleh Kristen-Kristen di Indonesia. Islam Indonesia harus menggunakan sesuatu hal yang sama gitu. Yesus ganti untuk kata berak. Aduh, Yesus nih. Lu lagi ngapain? Lagi Yesus gua, anjir, pantas bau. iya udah kalau kamu punya ide seperti itu coba ajuin ke pemerintah gitu loh. Kamu lebih kelihatan beretika, lebih beradab kalau argumenmu itu bisa diterima. Gitu loh. Lu sakit hati kan digituin? Sampai bawa-bawa pemerintah?
dengerin, kalau kamu bilang saya sakit hati, dimaki-maki, jangankan Yesus difitnah, dicaci maki, ditombak juga iya, ngapain gue sakit hati? Emang saya muslim? Ya karena buat lu Tuhan lu nggak ada harganya, nggak ada nilainya, beda dengan kami. Kalau Binatang. kamu Nggak ada dengan kami, bre. Beda dengan kami. Kalian, Tuhan kalau kalian kamu aja bilang kan bahwa binatang Tuhan kan. kamu tidak ada harganya, kami Toleh. dalam iman Kristen dilarang menyebut Iman nama tai Tuhan kau, iman sembarangan. tai kau, iman tai. Maka bisa kami bilang ya Allah, 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 ya Allah. Bisa, Anjing, bebas. Ya udah kalau gitu kami juga ketika boker Yesus 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 Yesus. Iya silakan, nggak apa-apa. Maka Bang, ketika tadi orang bahas Kristen yang Yesus bilang nggak cebok Masya Allah, ya? jangan tantrum gitu loh. Ya hampir lupa gua. Oh. Kalau kalian mau bilang pakai nama Yesus segala macam dengan cacian ya silakan, kami nggak tantrum. Maka kalau ada orang Kristen yang Lu jangan samakan kelakuan kalian sama kelakuan kami lah Tuhan. Lu memang di agama lu gak ada harganya, gak ada nilainya, rendah. Buat kami mencintai Tuhan kami. Ketika lu ngusik apa yang kami cintai, ya lu rasakan akibatnya. kami orang Kristen dilarang menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya jangan pakai nama Tuhan orang, bego. Nah, nggak apa-apa karena nggak ada di Lu dalam. gak apa-apa nih, Yesus lu gua ganti jadi berak, marah juga lu nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak masalah. Maka kalian juga biasa menggunakan itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu Bukan aja lah biasa si bagi anjing ini. kalian gitu loh. Ngapain Dan itu anjing nggak ini masalah. Lu ngapain lu pakai nama Tuhan orang, lu pakai Brahma aja, pakai Tuhan Hindu sono, jangan pakai Tuhannya Islam. Ma, kalau kamu bilang begitu, kamu ajuin ke pemerintah. Iya nanti gua ajuin ke pemerintah, tunggu aja waktunya. Itu, maka kalian Muslim di Indonesia jangan gampang tantrum gitu loh. Lo kalau jangan gampang tantrum, artinya Tuhan yang lu ada itu, yang lu imani itu, gak ada harganya sama sekali, bre. Kalau nggak ada harganya, kami sendiri dilarang menyebut nama Tuhan sembarangan. Nyebutnya aja sembarangan. Jangan pakai nama Tuhan orang lain, kena kemplang lu, bre, kena kemplang. Jangan pakai Tuhan orang lain gitu loh. Iya. Gimana sih ini umat 7% ini? Enggak, mereka lucunya gini ya. Mereka bilang nggak boleh sembarangan, terus ya Tuhan orang lain boleh mereka sembarangkan. Kan kurang ajar gitu. Ya ini ibaratnya, oh, gua nggak boleh nih Ngomong pakai barang lah, gua. nanti kau kena lagi, kau udah kena pembatasan. Oh ya ya ya. Iya, hobi Ya, banget ya. nih ngomong ini hostnya, diam aja host, oi. Main laswar. Udah pakai akun kecil. Ya udah, ya ya ya. Pakai shortcut Saya dulu, cuma mau bilang biar gini, cepat saya cuma mau beres. bilang gini ya guys. Ya aku cuma Kau mau diam bilang dulu gini. kau Bono. Kau diam dulu kau Bontel. Ya harusnya kalau memang dia merasa benar, nanti jangan lupa kalau nanti si Murtadong ini dipanggil polisi, Anda jadi saksi ya, jangan kabur si ya itu ya. Jangan kayak waktu kasus Lina Mukije, nggak ada yang mau jadi saksi, nggak ada yang mau bantu dia. Lina Mukije kan masuk penjara gara-gara ini juga. Ya, jadi jangan kabur kamu nanti. Iya gitu. Untuk para penghujat Islam, anjir, lu hujat-hujat gitu, tapi jangan contoh kelakuan Tuhan kalian pas mau ditangkap kabur. Gitu. Gimana sih? Tangkap itu. Jangan ke Tuhan kalian lah pokoknya para penghujat Islam ini mau tangkap kabur gitu. Coba di Cuma mana? kalau kaburnya keluar Indonesia bagus gitu kan, tanah kosong jadi. Di mana sakralnya nama Allah, nama Tuhanmu itu di mana sakralnya, di mana ayatnya? Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, di situ tidak disebutkan sembarangan, jangan sembarangan mengucapkan nama Tuhan. Jangan macam-macam gitu loh. Lu pakai nama Tuhan lu aja gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa, kalau misalnya buat lu Tuhan lu sakral pas lagi makan babi, ya ngucap yang lain, jangan nama Tuhannya orang lain lah. Yang pakai nama Tuhan kalian siapa? Itu masya Allah itu apa itu? Ya, jadi tidak ada referensinya kesakralan nama Tuhanmu, tidak ada. Iya, jangan lu jangan nyenggol apa yang kami cintai, bre. Kalau lu misalnya anak lu yang lu cintai lu disenggol, marah nggak lu? Apalagi Ya. Tuhan kami. Ya, jadi kamu jangan menarasikan gitu loh. Jangan kamu narasikan kalau nama Tuhanmu itu sakral disebut. Loh, lu jangan pakai nama Tuhan kami gitu loh. Lu kalau misalnya mau berterima kasih pas lagu boker nih, boker keluar tainya gede, oh Yesus terima kasih enak banget nih boker. Silahkan, jangan pakai nama Tuhan kami. Itu sama sih. Nama ya pertama. Jadi itu tidak ada ya yang namanya kesakralan menyebut. Ya memang Tuhan lu emang ada sakralnya nama Tuhan lu. Di film porno banyak nama Tuhan lu disebut, oh Yesus Sodip, oh Yesus Sobik, sakral itu bokep. Iya, kan nggak tantrum. Iya, sakral bokepnya. Ya udah pakai nama Tuhan lu kalau gitu, bokep aja bisa. Itu nggak usah jangan gitulah, kasar kali. Ya makanya jangan mulai, ini si Bono kok nggak mentang-mentang di imannya orang nggak ada yang seperti tertulis di kitabnya, maka boleh digunakan nama Tuhannya. Kayak gitu dia. Kan mengatakan memperbolehkan, tetapi Jangan lu pakai nama Tuhan kami.
Ya, jadi kita fokus saja kepada peristiwa ini, kejadian ini. Siapa itu tadi? Iya, makanya jangan melebar, Bre. Bubuk nanti kalau melebar. Ya, oke. Jadi menurut Al-Qur'an itu sendiri, apakah itu dibenarkan atau tidak, kan gitu? Iya, salah lah. Allah sudah mengharamkan di surah Al-An'am ayat 145. Babi ini diharamkan, Bon. Kan gitu. Dia berterima kasih, nantang dong. Iya, kalau ditelisik lebih dalam, itu ayat itu mengatakan itu kan kalau diharamkan karena tidak menyebut, jika itu disembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, lu aja ngomong gagap-gagap, coba Roh Kudus lu nggak bisa menuntun lu dialog ini. Diharamkan di surah Al-An'am, gitulah. Diharamkan ini makan babi. Lu ngapain makan babi terus terima kasihnya kepada yang mengharamkan? Kalau bukan nantang itu maksudnya apa? Diharamkan karena apa? Ya diharamkan ya karena Allah lah. Karena kehendak Allah aja itu. Ngapain lu tanya lagi? Tuhan kalau udah mengharamkan ya udah haram. Diharamkan, jadi itu kan dikatakan diharamkan karena tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Gimana sih kamu? Gimana sih lu baca yang bener lah. Ini ya, Al-An'am 145. Katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Haramkan bagimu babi. Itu ada babi. Atau ini satu lagi atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi ada 4 variabel gitu loh. Kalau misalnya memang Yesus lu makan babi sehingga lu makan babi, silahkan terima kasihnya sama Yesus. Susah banget. Sama Yesus terima kasihnya. Jadi itu kan gitu. Karena tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Karena itu kotor, woi. Karena itu kotor, lu tuh jangan pelintir-pelintir perkataan kayak Yesus lu, Bre. Yesus makan babi Gores. Lu baca di sini gitu. Kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Al-An'am ayat 145. Ayo, mau kemana lagi lu lari? Jadi kalau misalnya Tuhan lu Yesus makan babi ketika dia hidup di dunia sehingga kalian makan babi juga, terima kasihnya sama Yesus. Sama Allah Subhanahu wa taala itu halal jadinya. Bukan, lu kalau misalnya mau main bokep pakai nama Yesus itu boleh. Jadi pakai nama Yesus aja pas makan Itu babi. halal tuh. Oh Yesus, Sobi, please more Jauh lebih dalam gitu. Ya deh, kalian nggak perlu terlalu tantrum gitu ya kan? Lo bukan tantrum, kami nikmat di sini kebal hukum, Bre. Ya, tenang dulu, biar saya kasih referensinya. Jadi kalau orang kondusif dong. Ya, jadi kalau kita bicara dari Al-Tawir 29, ini semua kan kehendak Allah. Gimana sih kalian ini? Lo iya, ini juga kehendak Allah, kami marah kan? Gimana sih lu ini? Iya, segala kehendak Allah kan, kami marah ini kehendak Allah kan? Iya, segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Iya udah, makanya lu terima kehendak Allah ketika kami marah, kan kehendak Allah juga. Penyesat. Sebentar dulu, ini kan kalian menganggapnya ini orang yang tersesat. Nah ini dia siapa sih? Gara-gara apa? Ya gara-gara Al-Araf 16. Oh bukan, gara-gara 2 Tesalonika 2 nomor 12. Iya, maka 2 Tesalonika 2 nomor 12 dikatakan Allah mendatangkan kesesatan bagi orang-orang yang tidak mau mendengar, kan gitu. Iya. Di Yesaya 66 apa yang dikatakan oleh Allah Israel? Dibantai dengan pedang api orang-orang yang makan babi. Kehendak Allah gitu loh. Ya udah, makanya ketika kami marah kehendak Allah juga kan? Marah, nggak perlu kalian marah. Ya karena kehendak Allah, ini marah kami kehendak Allah. Mau apa lu? Mau apa? Kehendak Allah ini kami marah. Hah? Mau apa? Ya, lu juga 7% terus dari tahun zaman VOC sampai sekarang juga itu karena kehendak Allah. Mau apa? Mau apa? Kamu menghalangi kehendak Allah yang terjadi. Ya ini gua marah, ngapain lu halangi? Kan kehendak Allah gua marah juga. Iya ya, jadi dia tersesat kan karena iblis. Sementara iblis itu kan disesatkan Allah. Jadi ya wajar dong. Ya iya, ketika gua kebubukin iblis sama orang-orang kafir Kristen yang menghujat Islam, kenapa? Kan kehendak Allah juga, wajar kan? Apa susahnya? Iya, nggak apa-apa kalau kamu gebukin. Ya udah kalau gitu terus aja 7% lu. 2026 juga jadi 6%. Makanya lu semakin menghujat, semakin banyak keluarga lu yang syahadat. Oh anjir, keren banget tuh. Iya. Masak air. Tidak mungkin lah. Jadi kalau berdasarkan imanmu ya nggak apa-apa ya kau gebukin dia. Iya, kalau berdasarkan iman lu jangan menghujat, perhatikan Tuhan lu kabur. Tuhan lu kabur. Jadi jangan mulai gitu loh. Karena Tuhan lu kabur ya. Iya.
Gitu. Kecuali Jadi kalau- jangan mulai nyenggol-nyenggol agama orang karena dari sejarah yang dulu-dulu Tuhan lu kabur. kalau gitu tidak loh. karena masa, kamu tidak berani gebukin dia. Ya, setiap ada Kristen berkaca dari Tuhannya kabur. Berkaca dari Tuhannya kabur. Itu kehendak Allah. Ya. Itu kehendak Allah. Kenapa? Jadi mau umatnya, mau Tuhannya sama-sama tukang kabur. Kenapa? Karena punya salah. Kenapa sih repot Karena banget? punya salah. Lu lihat kemarin di Tangerang gimana? Kenapa dibubarin? Karena merusak ketentraman masyarakat. Nyanyi-nyanyi sampai jam 11 malam. Apa yang terjadi? Kabur. Kenapa? Berkaca dari Tuhannya, tukang kabur. Iya, jam 4 pagi juga kamu juga teriak-teriak, nggak ada dikatakan rusuh, gimana sih? Ya biarin aja kami rusuh gitu. Ketika kami rusuh kalian kabur. Kenapa? Karena dari zaman dulu Tuhannya tukang kabur. Jadi yang membuat kekacauan siapa dong? Yang kabur lah. Loh, yang berkehendak. Yang kabur dong gitu. Yang kabur dong. Kenapa yang kabur bikin kacau? Karena dia udah ada aturan, bikin aturan baru. Oh, ya karena Tuhan lo gitu. Loh, kalau misalnya lu bener, kenapa kabur? Ya karena Allah. Kalau misalnya lu bener, kenapa kabur? Iya, karena Yang kabur yang bikin kacau. Tapi ketika yang kabur ini cabut dari tempat, damai kembali. Jadi kami yang Gitu. bikin kacau. Loh, kenapa bikin kacau yang kabur? Siapa yang bikin kacau? Itu tadi Deddy Syaputra orang Kristen makan babi lalu kemudian dia mengucap syukurnya dengan cara menantang kepada Allah Tuhan semesta alam, terus dia take down itu videonya. Iya, karena Kabur dia nggak? disesatkan iblis kan? Nah, disesatkan iblis. Ah, itulah kenapa dia Kristen. Nah, makanya siapa yang iblis itu? Emang Kores itu ya Iwan ya, kalau misalnya kita close range combat gitu ya, main taktuk cepet banget Kores ya. Alhamdulillah emang dilancarkan lidah Kores gebugin penghujat itu. Gua kadang takjub sendiri sama gua. Dia ngaku lagi, itulah karena dia disesatkan katanya. Mantap. Jadi itu intinya ya. Intinya yang mau gua sampaikan gitu. Kalian udah tahu sejarah kalian wahai para penghujat Islam. Dari zaman Tuhan kalian ada sampai sekarang di Indonesia kalian selalu kabur. Kenapa kabur? Karena punya salah. Nah, sekarang salahnya berulang lagi gitu kan. Makan babi, terima kasihnya kepada Tuhan semesta alam. Itu menantang namanya. Itu menantang, bre. Hah? Jadi apa yang terjadi? Ya kembali lagi sejarah berulang, kabur lagi gitu kan, bikin salah nanti kabur lagi, balik lagi bikin salah, kabur lagi. Ya Allah, gimana sih kamu? Betul. Memang lu itu dikehendaki untuk menjadi agama tukang kabur, agama menangis, agama mental korban. Ini kenapa kamu keberatan kalau itu kan? Gua enggak, di sini gua menikmati peran gua. Gua menikmati peran gua, bre. Ketika gue diberi peran untuk mengkonter semua hujatan dari agama tukang kabur, gue menikmati itu setiap detiknya. Akan hujatan kalau itu kehendak Allah. Loh ya itu hujatan karena Allah menghendaki lu berbuat hujat kemudian dibiarkan sehingga Allah menghendaki gue untuk mengkonternya. Jadi alasan kamu itu tidak ada tertulis di ayat manapun. Kan karena kehendak Allah. Alasan gue karena kehendak Allah. Mau kemana lagi lu? Lu yang bawa kehendak Allah, ya lu nikmati yang lu tabur. Iya, makanya kamu buktikan dong. Apa yang mau dibuktikan udah kehendak Allah kok lu bilang? Ya mungkin kamu sendiri buru dia. Buru dia gimana? Nggak perlu gua. Oh, Nanti Allah akan memberikan tempatnya, Allah akan memberikan tahu lokasinya, Allah akan memberikan kesadaran untuk semua muslim menangkap dia nantinya. Itu masa gitu. Iyalah. Oh. Kenapa dari zaman Tuhannya penghujat Islam sampai para penghujat Islam di Indonesia kabur? Kenapa? Karena masa. Karena Tuhan menggerakkan masa untuk menangkap para pengacau-pengacau di daerah yang damai. Karena masa. Kehendaknya kan begitu. Iya enggak? Gimana cara Amalek kalah oleh Musa? Masa. Bani Israel ada masa. Kan selalu masa. Kenapa Dajjal kalah? Karena Dajjal satu. Orang beriman itu masa. Gitu, Bon. Hah? Gagap? Yang memerintah Dajjal siapa? Yang memerintah Dajjal ya nggak ada lah. Kok memerintah? Dajjal itu pemerintah dia. Kok memerintah? Waduh, loncat-loncat dia kayak roh Allah.
Melayang-layang di permukaan air ya? Topiknya ya, melayang-layang di permukaan air ya? Dalam Al-Araf 16, gimana sih kamu ini? Iya, ini nih. Ini nanti pengikut-pengikutnya siapa? Ya saya 30:28. Suku-suku bangsa disesatkan oleh Allah Israel. Itu pengikutnya Dajjal. Ini suku-suku bangsa nggak ada salah apa-apa, malah disesatkan. Yang menyesatkan Dajjal itu ada di dalam Al-Araf 16. Karena Ya saya 30:28. Ya saya 30:28 lu baca dulu gitu loh. Supaya nggak lu menghujat iman lu sendiri. akan Coba. menghalangi mereka dari jalan jalan engkau yang lurus. Jadi yang menghalangi si Iya, karena itu penista Iya, itu kan iblis itu. Itu sama. Jadi iblis sama Tuhannya penghujat Islam itu sama. Kita baca ya. Iblis sama Tuhannya penghujat Islam. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Iya, I-nya besar, datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Sama ini. Kamu ambil referensi dari kita. Sama ini. Kok jadi referensi? Sama ini, ya enggak apa-apa. Lu jelasin Islam, gue jelasin Kristen gue. Saya nggak perlu. Kita membahas kasus ini. Iya sama di sini kan menyesat suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa nih. Kalau Gitu. kamu Kristen, maka dia tidak ada salahnya. Lalu Bono lu Islam. Kalau lu Islam, maka lu harusnya marah. Iya, makanya saya membawa ayatnya dari Al-Quran kan. Nah, gua membawa Bible di Yesaya 30:28. Kenapa nggak boleh? Masalah ini kan Nggak boleh standar ganda dong. Kok lu bawa ayat Al-Quran, gua nggak boleh bawa ayat Bible? Kenapa nggak boleh gua bawa ayat Bible? Lu boleh bawa ayat Al-Quran? loh di dalam Bible dia tidak ada salah. Loh, di dalam Bible dikatakan begini kok, suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Loh, ini bicara masalah makanan tadi loh. Lah iya, ini mulut suku-suku bangsa yang makan babi ini kan disesatkan mulutnya, makanya makan babi. Dia sudah kasih referensinya bahwa yang dilarang yang dilarang itu adalah yang keluar dari mulut, yang haram itu adalah Loh, yang keluar dari yang keluar dari mulut gitu. Terus ini apa ini yang di sini di Vayikra, kenapa di Muhammad 11 nomor 7 itu babi itu dilarang dimakan gitu? Kenapa bisa begitu? Hah? Harusnya kalau misalnya memang mau pakai yang semua makanan yang masuk ke mulut itu halal, harusnya bukan babi yang dimakan, tai harusnya, atau enggak bayi orang itu. Kalau memang benar itu halal dimakan semuanya yang masuk ke mulut gitu loh, Bre. kenapa jadi kamu yang menentukan apa yang dia makan? Ya iya, supaya membenarkan apa yang lu imani gitu loh. Makan tai lah, makan babi gitu. Jangan makan babi gitu, kurang lo makan babi. Dia mau makan ayam, mau makan babi, mau makan kambing, ya terserah dia. Ya emang terserah dia. Berterima kasihnya yang gua permasalahkan di sini, Bono gitu. Ngapain lu berterima kasihnya kepada Tuhan yang melarang hal tersebut? Kalau memang Yesus yang menghalalkan, terima kasihlah sama Yesusnya. Kan gitu. Menurut Kalau misalnya Tuhan lu sakral, artinya kan babi najis ini. Udah tahu babi najis, jadi nggak bisa berterima kasih kepada Tuhan yang namanya sakral gitu. Ini kan paradoks jadinya. selesai, Gegar otak ini. dia akan tersesat. Dia tersesat. Oh, alhamdulillah ada yang mengakui. Mantap, Bono, keren. Sip. Iya. Udah ngaku dia. Kalau misalnya orang itu tersesat, turun. Ganti yang lain. Dia udah ngaku, Bre. Mantap. Iya. Bagus. Yang menyesatkan dia, Tuhannya dia, yang menyesatkannya dia. Waduh, udah keburu turun. Bagus, mantap. Bagus. Udah mengaku. Udah ngaku dia. Dia disesatkan oleh Tuhan ya.